Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Wijaya, kelas 10 Elektro 2. Di video kali ini saya akan melaksanakan ulangan lisan. Menjawab pertanyaan nomor 1. Sebutkan pembagian bumi menurut ahli geologi. Pembagian bumi dibagi menjadi 4, yaitu auzokium, paleozokium, meozokium, dan neozokium. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. 1. Meganthropus. Ciri-cirinya memiliki perawatan yang tegap, memiliki tulang pipi yang tebal dan tidak memiliki dagu. 2. Canthropus. Ciri-cirinya memiliki rahang bawah yang kuat, memiliki tulang pipi yang tebal dan keningnya menonjol. Dan terakhir ada Homo wajackensis. Ciri-cirinya memiliki wajah yang datar, lebih lebar pada bagian mulut, rahangnya lebih menonjol, dan hidungnya sangat lebar. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nomor 4. Sebutkan 10 kepandaian nenek moyang bangsa Indonesia. 10 kepandaian nenek moyang adalah: 1. Pandai dalam berlayar dan melaut, bercocok tanam, berbahasa, bertahan hidup, mempertahankan keturunan, berburu, membuat peralatan kuno, mencari makanan, kepercayaan, dan membuat tempat tinggal. Nomor 5. Jelaskan jalur selatan dan jalur timur yang dilalui bangsa Proto Melayu. Jalur pertama atau jalur timur menyebar ke Sulawesi, Maluku, dan Papua. Masyarakat Proto Melayu yang menempuh jalur ini membawa kebudayaan Neolitikum yang berupa kapak lonjong. Keturunan Proto Melayu yang menempuh jalur ini antara lain masyarakat Toraja. Jalur kedua atau jalur selatan menyebar ke Sumatera, Kalimantan, dan Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara. Masyarakat Proto Melayu yang menempuh jalur ini membawa kebudayaan Neolitikum berupa beliung persegi. Itu sebabnya di bagian barat atau selatan Indonesia banyak ditemukan artefak Neolitikum berupa beliung besi. Keturunan Proto Melayu yang menempuh jalur ini diantara lain masyarakat Nias, Batak, Dayak, dan Sasak. Nomor 6. Sebutkan kebudayaan yang ditinggalkan nenek moyang bangsa Indonesia. Tarian adat, bahasa daerah, alat musik, suku daerah, lagu daerah, dan rumah adat. Nomor 7. Jelaskan mengenai teori evolusi dari Charles Darwin. Teori evolusi dari Charles Darwin menyatakan bahwa hewan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Nomor 8. Sebutkan ciri-ciri bangsa Proto Melayu. Memiliki kebudayaan batu muda, Neolitikum. Orang-orang bangsa Proto Melayu memiliki rambut lurus dan berwarna kecoklatan. Mereka mendiami daerah-daerah bagian timur. Nomor 9. Sebutkan periode zaman batu tua dan sebutkan pula hasil kebudayaan. Zaman batu tua terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini alat-alat yang dihasilkan masih kasar, sebab teknik pembuatannya masih sangat sederhana, seperti kapak perimbas, kapak genggam, alat serpi. Kebudayaan Pacitan, Picenthropus. Budayaan Ngandong, biota zaman batu muda, Mesolitikum, terjadi sekitar tahun 20.000 tahun lalu. Pada zaman ini alat yang dihasilkan sudah lebih baik karena alat batu sudah mulai diubah. Zaman batu besar, Megalitikum. Zaman ini banyak kebudayaan yang terbuat dari batu yang berukuran besar, seperti dolmen, menhir. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan Kejon Modiger? Kejon Modiger merupakan tumbukan-tumbuhan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur, antara Langsa di Aceh sampai Medan. Nomor 11. Sebutkan ciri-ciri masa bercocok tanam, hidup menetap, dan tinggal di perkampungan kecil yang umumnya dekat dengan sumber air, mengolah alam dan potensinya dengan membuka ladang tadah dan ladang perpindahan, mengenal dan menerapkan peraturan sosial, solidaritas, dan kerjasama, mengenal pembagian tugas dan sistem kepemimpinan yang disebut primus inter pares. Individu yang memiliki kuat, berwibawa, disegani, dan mampu memecahkan masalah. Nomor 12. Jelaskan sistem kepercayaan manusia purba di Indonesia. Animisme adalah kepercayaan manusia purba terhadap roh nenek moyang yang diyakini mendiami sebuah tenda-tenda di alam sekitar memberi pengaruh kuat terhadap kehidupan. Dinamisme adalah kepercayaan manusia purba yang meyakini benda-benda tertentu memiliki kekuatan
dan tenaga goib yang berpengaruh kuat terhadap kesuksesan dan kegagalan manusia dalam melakukan sesuatu. Toteisme adalah kepercayaan manusia purba yang meyakini bahwa hewan tertentu merupakan nenek moyang mereka. Nomor 13. Sebutkan ciri pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ciri-ciri masyarakat berburu dan berpindah-pindah. Dalam kurung meramu tingkat awal. Belum mengenal bercocok tanam, kebutuhan makanan mereka bergantung pada alam sehingga cara mereka mencuri makanan disebut food gathering. Alat-alat mereka dibuat dari batu yang masih kasar. Manusia hidup berkelompok dan tempatnya berpindah-pindah. Ciri-ciri masyarakat meramu tingkat lanjut, kehidupan berburu dan meramu seiring dengan kemajuan dalam pembuatan alat berburu. Selain berburu hewan, mereka juga makan hewan laut, mulai melakukan kegiatan bercocok tanam sederhana dengan berpindah-pindah sesuai dengan kesuburan tanah. Nomor 14. Sebutkan zaman-zaman logam di Indonesia. Kepulauan Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu perunggu dan besi. Nomor 15. Sebutkan esensi sejarah menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan.